Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulu rabbuna tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah wa ayyatuhal akhwat, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kecintaan dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan kepada kita begitu banyak nikmatnya sehingga kita tidak mampu untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kalian menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, kalian tidak akan bisa untuk menghitungnya. Dan salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada Nabi kita, Rasul kita, uswah suri tauladan kita, Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib, beserta para sahabatnya, keluarganya, dan orang-orang yang mengikuti jejak beliau sampai kiamat tiba. Kemudian ucapan terima kasih kepada saudara-saudara kami yang memberikan partisipasi untuk terselenggaranya acara ini, baik pengurus masjid atau para panitia. Kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan antum semuanya dan memberatkan timbangan amal kebaikan antum semuanya kelak di akhirat. Dan tak lupa kepada para ikhwan dan akhwat yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di majlis yang mulia ini, ya. Semoga apa yang telah kita lakukan tatkala melangkahkan kaki kita ke masjid ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh kita dan perbendaharaan amal ibadah kita kelak di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh perjalanan dalam rangka untuk menuntut ilmu, yakni ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ayyuhal ikhwah wa ayyatuhal akhwat, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala pada kesempatan yang berbarakah ini kita akan membicarakan tentang tema yang sangat penting, kebutuhan pokok yang sangat penting untuk kita perhatikan bersama, yaitu tentang al-ilm, yang menuntut ilmu sampai ke liang kubur. Judul ini diambil dari sebuah
motivasi yang diberikan oleh Al-Imam Al-Mubajjal Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala, di mana beliau memberikan moto kehidupan kita dalam menuntut ilmu. Beliau pernah mengatakan, ma'al mahbarah ilal makbarah, bersama tinta sampai ke liang kubur. Dan dalam lafaz yang lain beliau mengatakan, utlubul ilm ya minal mahdi ilal lahd, tuntutlah ilmu dari bayi sampai ke liang kubur. Ini adalah ucapan Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, dan sebagai perhatian bahwa ini bukanlah hadis, ya, bukan hadis dari Nabi Muhammad SAW. Ini saya sampaikan karena sebagian menisbatkan ucapan ini kepada Nabi Muhammad dan kepada hadis, padahal bukan. Insyaallah ta'ala pembahasan tentang ilmu ini akan kita bahas pada beberapa poin. Yang pertama adalah definisi ilmu yang sesungguhnya. Apa yang dimaksud dengan ilmu? Yang kedua adalah tentang keutamaan ilmu syar'i. Yang ketiga, hukum menuntut ilmu. Yang keempat, cara menuntut ilmu. Dan yang kelima adalah kunci-kunci untuk meraih ilmu. Kunci-kunci atau adab-adab untuk meraih ilmu. Yang keenam adalah semangat para ulama dalam menuntut ilmu, sebagai contoh bagi kita agar bersemangat seperti semangatnya para ulama. Dan yang terakhir adalah tentang kesalahan-kesalahan yang sering terjadi pada para penuntut ilmu. Adapun poin yang pertama, ayyuhal ikhwah, adalah tentang definisi ilmu. Apa yang dimaksud dengan ilmu? Ilmu lawan kata dari al-jahl, dari kebodohan. Dan yang dimaksud di sini dalam pembahasan ini adalah ilmu syar'i, ilmu agama yang dibangun di atas dalil-dalil Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW, serta ucapan para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Oleh karenanya definisi ilmu disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Kitabul Ilm, ilmu ma anzalallahu ala rasulihi minal bayyinati wal huda. Ilmu yang dimaksud di dalam Al-Quran dan dimaksud di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ilmu tentang apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, berupa penjelasan dan petunjuk. Jadi kata ilmu yang dimaksud di dalam Al-Quran dan yang dimaksud di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ilmu agama, ilmu syar'i yang dibangun di atas Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal yang menunjukkan bahwasanya inilah yang dimaksud dengan kata ilmu di dalam Al-Quran dan hadis adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, innal anbiya'a lam yuwarrisu dinaran wala dirhama wa innama warrathul ilm faman akhadahu akhadha bihaddin wafir. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar atau dirham, yakni tidak mewariskan harta, tetapi mereka mewariskan ilmu. Maka barang siapa yang mengambil warisan Nabi alaihi salatu wassalam, berarti dia telah mendapatkan bagian yang banyak. Dan sebagaimana kita ketahui, yang diwariskan oleh Nabi itu ilmu apa?
Apakah ilmu agama ataukah ilmu dunia? Ya, tidak ragu lagi bahwa ilmu yang diwariskan oleh Nabi alaihi salatu wassalam adalah ilmu syar'i, ilmu agama, ilmu Al-Quran dan ilmu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga dalil yang menunjukkan bahwasanya ilmu yang dimaksud dengan di dalam Al-Quran dan hadis adalah ilmu syar'i. Apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, antum a'lamu bi umuri dunia. Kalian itu lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Ya, kalian itu lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Padahal dalam soal agama tentu Nabi Muhammad SAW dialah yang paling tahu. Terbukti beliau sendiri yang bersabda, ana a'lamukum billah wa ahsyakum lillah. Saya, kata Nabi, adalah yang paling mengerti di antara kalian dan yang paling takut di antara kalian. Ya, saya yang paling mengerti di antara kalian, paling berilmu di antara kalian, dan paling takut di antara kalian. Padahal dalam urusan dunia, Nabi lebih tahuan sahabat daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua ini menunjukkan bahwa ilmu yang dimaksud di dalam Al-Quran dan hadis adalah ilmu syar'i, ilmu agama. Ya. Apalagi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang kafir, mereka sangat mengetahui secara detail tentang ilmu dunia. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum anil akhirati ghafilun. Mereka kalau urusan dunia sangat tahu secara detail, tapi urusan akhirat mereka sangat lalai. Ya. Jadi ini sifat Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang kafir, bahwa orang kafir sangat mengetahui tentang urusan dunia. Sehingga seperti yang dikatakan oleh Hasan Al-Basri, wallahi innahu la yablughu min ahadihim annahu yuqallibu ad-dirhama bi dhufurih fayuhbiruka bi waznih wa la yuhsinu yusalli. Demi Allah, akan ada di antara umat Islam ini yang meniru orang-orang kafir. Dia tahu betul tentang urusan dunia, sampai-sampai dia bisa menimbang emas dengan hanya membalik dengan kukunya. Ini saking detailnya. Wala yuhsinu yusalli, tapi kalau urusan sholat saja dia nggak becus. Padahal sholat itu adalah urusan yang paling gampang, ibadah yang paling gampang, yang diketahui dan diamalkan setiap hari. Oleh karenanya, ayyuhal ihwa wa ayyatul ahwat rahimani wa rahimakumullah, hendaknya bagi kaum muslimin dan hendaknya bagi kaum muslimat untuk memprioritaskan dan memfokuskan untuk mempelajari ilmu agama, ilmu Al-Quran dan ilmu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-ilmu qala Allah wa qala rasuluhu qala as-sahabatu laysa bit-tamwihi mal ilmu nasbuka lil khilafi safahatan bainar rasuli wa rahyi fakihi. Ilmu adalah apa yang diucapkan oleh Allah dan diucapkan oleh Rasulullah dan diucapkan oleh para sahabat. Bukanlah ilmu jika kamu mempertentangkan antara ucapan Rasulullah dengan ucapan manusia yang lain. Dan ini juga yang dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, al-ilmu ma fihi qala haddasana wa ma siwa dzaka fawaswasu syayatin. Ilmu itu kalau di sana ada haddasana, yaitu hadis. Selain daripada itu, maka itu adalah waswas syaitan. Namun ada poin penting di sini. Ketika kita menyatakan bahwasanya ilmu yang dimaksud di dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW adalah ilmu syar'i, ilmu Al-Quran dan ilmu hadis Nabi Muhammad SAW, bukan berarti kita mengharamkan atau mencela, melarang ilmu-ilmu
dunia. Ilmu-ilmu dunia. Sebab ilmu dunia itu adalah tergantung kepada tujuannya. Jika seorang mempelajari ilmu-ilmu dunia untuk menopang ilmu akhirat, untuk mendukung ilmu agama, maka ini sangat dianjurkan dan berpahala. Namun jika dia mempelajarinya bukan untuk agama, maka dia tidak mendapatkan bagian dari pahala. Oleh karenanya tidak mengapa seorang belajar ilmu-ilmu dunia dengan tujuan adalah untuk akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada masing-masing manusia potensi dan skill yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Kullun ya'malu ala syakilatih. Katakanlah, hendaknya manusia beramal sesuai dengan skill, sesuai potensi yang Allah berikan kepada dirinya. Dan Rasulullah SAW juga bersabda, "I'malu fa kullun muyassarun lima khuliqalah." Beramalah kalian semuanya, karena sesungguhnya kalian akan dimudahkan untuk menuju apa yang dimudahkan baginya. Apa yang dimudahkan baginya. Ada sebagian di antara hamba manusia, di antara hamba Allah Subhanahu wa ta'ala dari kalangan manusia ini yang dimudahkan dalam agama. Maka hendaknya dia menjadikan potensi ini untuk menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menyebarkan ilmu syar'i, ilmu agama. Dan ada sebagian di antara manusia yang tidak dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membidangi ilmu agama ini secara detail, tapi dia punya kemampuan pada bidang yang lain, pada bidang misalkan ekonomi, dalam bidang bisnis, dalam bidang kedokteran, dalam bidang arsitek, dalam bidang teknologi. Maka semua itu bukanlah sesuatu yang tercela jika kita menggunakannya untuk menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian penolong-penolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadilah kalian penolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam lembaran sejarah kita lihat para sahabat Nabi SAW pun berbeda-beda skillnya. Ada di antara para sahabat Nabi yang diberi kemudahan, kelebihan oleh Allah dalam masalah ilmu, seperti Abu Hurairah yang banyak meriwayatkan hadis, Ibnu Abbas. Maka mereka pun menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala dengan apa yang telah Allah mudahkan baginya. Ada sebagian sahabat Nabi SAW yang tidak, seperti Abdurrahman bin Auf misalkan, atau Utsman bin Affan. Hadis yang beliau riwayatkan dari Nabi SAW tidak sebanyak Abu Hurairah, tidak sebanyak Ibnu Abbas, namun dia punya skill pada yang lain, potensi pada yang lain, yaitu dengan apa? Hartanya. Maka dia menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala dengan harta yang dititipkan oleh Allah kepada mereka. Oleh karenanya beliaulah yang menafkahi jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ada lagi sebagian sahabat Nabi SAW yang diberi kemudahan oleh Allah dalam bidang sastra, seperti Hasan bin Sabit. Maka dia menolong Allah Subhanahu wa ta'ala, menolong agama Allah dengan bahasa dan sastranya. Ada juga yang dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam masalah strategi perang, seperti Khalid bin Walid. Maka dia gunakan, fungsikan potensi tersebut untuk menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga ada sebagian sahabat Nabi SAW yang ahli dalam bidang tukang kayu, maka dia gunakan keahliannya untuk membuatkan mimbar Rasulullah SAW. Bahkan ada seorang wanita pada zaman Nabi alaihi salatu wassalam, yang mungkin tidak memiliki keahlian-keahlian tersebut, tapi dia menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala dengan
membersihkan masjid, dengan menyapu masjid, sehingga ketika tidak dilihat oleh Nabi SAW, Rasulullah pun mencarinya. Mana budak wanita perempuan yang biasa menyapu masjid itu? Intinya, ma'asyiral muslimin, mari kita semuanya gunakan skill, potensi yang Allah anugerahkan kepada kita masing-masing untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling penting. Hendaknya kita saling melengkapi, saling bersinergi antara satu dengan yang lain untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita semuanya bertanya terhadap diri kita masing-masing. Apa yang sudah kita persembahkan untuk Islam? Apa yang sudah kita perbuat untuk kemajuan Islam? Nah, siapa yang diberi kelebihan oleh Allah dalam bidang ilmu agama, hendaknya dia menolong agama Allah Subhanahu wa taala dengan ilmunya. Barang siapa yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hartanya, hendaknya dia menolong Allah Subhanahu wa taala dengan hartanya. Barang siapa yang dilebihkan oleh Allah dengan potensi-potensi yang lain, jadikan, fungsikan, gunakan itu semua dalam menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian kita akan saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Al-Kisah, pernah ada seorang ahli ibadah, Abdullah Al-Umari, menulis sebuah surat kepada Al-Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, Imam Al-Madinah. Dia menyarankan agar Imam Malik meninggalkan ngajar hadis, dan agar sibuk dengan ibadah. Maka Imam Malik pun menulis sepucuk surat kepada Abdullah Al-Umari, menjawab himbauan dan nasihat sang ahli ibadah tersebut dengan mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membagi potensi manusia berbeda-beda, sebagaimana Allah telah membagi rizki yang berbeda-beda kepada manusia. Allah telah melebihkan saya dalam masalah ilmu agama, dalam bidang hadis. Anda dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bidang ibadah. Maka mari kita semuanya gunakan potensi yang Allah berikan semuanya ini untuk kebaikan. Semoga semua kita di dalam kebaikan. Saya telah ridho apa yang telah Allah pilihkan kepada saya, dan saya tidak menganggap rendah apa yang telah Allah pilihkan kepada saya ini daripada apa yang telah Allah pilihkan kepada Anda. Karena mengajar ilmu lebih utama daripada ibadah, lebih utama daripada ibadah-ibadah sunnah. Karena manfaat menuntut ilmu adalah untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Berbeda dengan ibadah yang manfaatnya, maslahatnya adalah untuk diri sendiri. Jadi, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, ilmu yang sesungguhnya, ilmu yang dipuji oleh Allah dan dipuji oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya adalah ilmu syar'i. Namun hal ini bukan berarti menutup ilmu-ilmu yang lain selagi ilmu-ilmu tersebut digunakan di dalam kebaikan, di dalam kebaikan. Dan ada satu poin penting juga yang perlu saya tekankan di sini, bahwa ilmu yang bermanfaat bukanlah ilmu yang hanya sekedar teori, ilmu yang hanya sekedar di dalam kitab atau di dalam hafalan, tetapi ilmu yang sesungguhnya adalah ilmu yang membuahkan amal, yang terpancar di dalam kehidupan kita, di dalam amal perbuatan kita, di dalam ibadah kita, di dalam akhlak kita, dan lain sebagainya. Oleh karenanya, tatkala kita mempelajari ilmu syar'i, ilmu Al-Quran, dan ilmu sunnah Nabi Muhammad SAW, hendaknya kita selalu mengevaluasi, hendaknya kita selalu mengoreksi, apakah ilmu yang telah kita pelajari ini menambahkan iman dan menambahkan amal saleh, menambahkan kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak. Jika kita mempelajari ilmu dan menambah amal, menumbuhkan semangat ibadah,
menumbuhkan perbaikan akhlak, menumbuhkan kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah ilmu yang bermanfaat. Namun jika sebaliknya, maka hendaknya kita segera memperbaiki diri, karena itu adalah tanda ilmu yang tidak bermanfaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa dan menganjurkan kepada kita untuk berdoa ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, saya meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat dan rizki yang halal dan amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Menakjubkan apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitabnya Al-Fawaid. Beliau mengatakan, kullu ilmin la yazidul imana quwwatan wa thabatan fahuwa madkhul. Setiap ilmu yang tidak membuahkan, yang tidak menambah kemantapan iman dan tidak menambah semangat di dalam amal ibadah, maka itu adalah ilmu yang terkotori, ilmu yang tercampuri. Ilmu yang tercampuri. Ilmu yang sesungguhnya adalah ilmu yang menjadikan kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala di kalangan hambanya adalah para ulama, orang-orang yang berilmu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana a'lamukum billah wa ahsyakum lillah. Saya adalah yang paling berilmu di antara kalian dan paling takut di antara kalian. Perhatikan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menggandengkan antara ilmu dengan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu yang sesungguhnya adalah yang menumbuhkan rasa takut kepada Allah. Kafa bi khasyatillahi ilma. Sahabat Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan, cukuplah dengan takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu sebagai ilmu. Sebagai ilmu. Dan sebagian ulama ussalaf pernah mengatakan, man kana billahi ahwaf man kana billahi a'lam kana billahi ahwaf. Siapa yang lebih mengenal Allah, lebih berilmu, maka dia akan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah ilmu yang bermanfaat. Tatkala kita belajar akidah, tatkala kita belajar fikih, hendaknya kita praktekkan. Ilmu yang tidak dipraktekkan, ilmu yang tidak diamalkan, maka itu bukanlah ilmu yang bermanfaat. Bahkan ayyuhal ihwa wa ayyatul ahwat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak kajian hadisnya sering mengisyaratkan hal ini. Yaitu hendaknya ada keterkaitan antara ilmu dengan amal. Perhatikan bersama saya hadis yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam tentang masalah turunnya Allah ke langit dunia, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, dan hadis ini mutawatir, yakni jelas-jelas sahih, di mana Rasulullah SAW bersabda, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya fi sulusil akhir. Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Ini sebuah akidah, sebuah pemberitaan dari Nabi SAW tentang Allah yang wajib kita imani, bahwa Allah punya sifat turun tanpa kita ketahui bagaimananya. Namun di akhir hadis Rasulullah SAW mengatakan, apa? May yastaghfiruni fa'aghfir lahu. Siapa yang meminta ampun kepadaku, saya akan ampuni. Siapa yang meminta kepadaku, maka saya akan penuhi. Siapa yang berdoa kepadaku, maka saya akan kabulkan. Jadi bukan hanya sekedar akidah, tapi juga menuntut kepada kita agar berdoa, agar istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala,
dan agar bermunajat, salat malam, ya, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang akidah melihat Allah di hari akhir. Innakum satarawna rabbakum yawmal qiyamah kama tarawna al-qamara lailatal badr la tudhammuna fi ru'yatih. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kalian pasti akan melihat Allah besok di hari kiamat, di hari akhir, ya, melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata kalian sebagaimana kalian melihat, ya, bulan di malam bulan purnama, yakni kalian tidak akan desak-desakan. Bukan berarti Rasulullah di sini apa? Menyamakan Allah dengan bulan, tidak sama sekali. Bagaimana mungkin Rasulullah SAW menyamakan itu? Tidak mungkin. Jadi yang disamakan di sini adalah tentang yakni yang apa, keadaan kita melihatnya itu tidak apa? Tidak berdesak-desakan. Apakah cukup sampai di situ? Tidak. Rasulullah SAW mengatakan, fa in istata'tum alla tughlabu an nissalati qabla tulu'il syamsi wa hurubiha faf'alu. Jika kalian mampu untuk tidak lalai dari salat asar dan salat subuh, maka lakukanlah. Di sini Rasulullah SAW menjelaskan sebuah akidah, yaitu tentang melihat Allah Subhanahu wa taala di hari akhir. Namun Rasulullah SAW mengisyaratkan kepada kita bahwa tatkala kita belajar akidah, jangan hanya sekedar teori belaka, tetapi praktekkan dalam kehidupan nyata, yaitu dengan memperbanyak ibadah. Salah satunya dengan ibadah salat, terutama salat subuh dan salat asar. Jadi ilmu yang sesungguhnya, ma'asyiral muslimin, adalah ilmu yang terwujudkan dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang terpancar di dalam akhlak kita, di dalam tutur kata kita, di dalam perbuatan kita, di dalam ibadah kita. Rasulullah SAW misalkan juga bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Ya, terwujudkan dengan tutur katanya yang baik. Demikian juga kata beliau, falyukrim jar, falyukrim dhaifa. Hendaknya dia apa? Ya, memuliakan tamunya, memuliakan tetangganya. Ini terwujudkan di dalam amaliyah, akhlak yang indah terhadap orang lain. Baik, kita berpindah kepada poin yang kedua, yaitu tentang keutamaan ilmu. Keutamaan ilmu, keutamaan menuntut ilmu sangatlah banyak sekali. Ya, sangatlah banyak sekali. Tidak mungkin bisa disampaikan semuanya dalam kesempatan kali ini. Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Miftah Darus Sa'adah menyebutkan 200 lebih dalil tentang keutamaan ilmu. Ya, 200 dalil dari Al-Quran dan hadis tentang keutamaan ilmu. Ya, 200 poin tentang keutamaan ilmu. Cukuplah bagi kita ucapan Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala tatkala beliau mengatakan, kullu khairin fid dunya wal akhirah fasababuhu al-ilm. Setiap kebaikan di dunia dan di akhirat sebabnya adalah ilmu. Ya, kalau kita menginginkan kesuksesan dan kebahagiaan di dunia, ilmu kuncinya. Kalau kita menginginkan kesuksesan dan kebahagiaan di akhirat, ilmu kuncinya. Siapa yang menginginkan kesuksesan dunia akhirat, kuncinya juga adalah ilmu. Sebagaimana kata Imam Syafi'i, man arada ad-dunya fa alaihi bil ilm, wa man arada al-akhirata fa alaihi bil ilm, wa man arada ad-dunya wal akhirah fa alaihi bil ilm. Barang siapa yang menginginkan dunia, hendaknya dia berilmu. Siapa yang menginginkan akhirat, hendaknya berilmu. Siapa yang menginginkan dunia dan akhirat, hendaknya juga berilmu.
Dan ini juga bukan hadis. Ya, sebagian dai kondang membawakan ini sebuah hadis. Ya, ini bukan hadis. Ini adalah ucapan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Dan menakjubkanku ucapan Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullahu taala. Tatkala beliau mengatakan cukuplah keutamaan ilmu bahwa semua orang senang kalau dibilang punya ilmu. Marah kalau dibilang enggak berilmu. Yani kalau orang walaupun dia orang bodoh dibilang masya Allah pinternya, seneng dia. Padahal dia bodoh. Nah, dan cukuplah celaan bagi kebodohan bahwa semua orang apa? Lari darinya walaupun dia adalah orang bodoh. Ya, walaupun dia orang bodoh tapi dibilang goblok loh, marah. Itu menunjukkan bahwa semua orang sepakat ya, pingin untuk menuntut ilmu. Pingin meraih keutamaan ilmu. Dan semua orang sepakat untuk lari dari kejahilan dan kebodohan. Ya. Saya akan menyebutkan beberapa keutamaan saja tentang keutamaan ilmu, dan yang saya maksud di sini adalah keutamaan ilmu agama. Yang pertama, di antara keutamaan ilmu bahwa ilmu syar'i ini adalah warisan para nabi. Warisan, harta warisan para nabi. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Majah dan lain-lain, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhama, wa innama warrathul ilma, faman akhadha bihadzin wafir." Sesungguhnya para nabi tidaklah meninggalkan dinar atau dirham, yakni dunia, harta, tetapi mereka mewariskan ilmu. Itu yang mereka wariskan. Maka barang siapa yang mengambil warisan ilmu ini, berarti dia telah mendapatkan bagian yang banyak. Siapa yang menuntut ilmu syar'i, berarti dia telah mendapatkan harta warisan Nabi alaihi salatu wassalam. Dan ini subhanallah termasuk keutamaan yang bisa diraih oleh umatnya, sekalipun kita sekarang di abad keberapa? Abad keberapa kita ini? 21. Nah, tetap dapat kita raih. Tetap dapat kita raih. Tetap dapat kita bisa untuk mendapatkannya. Subhanallah. Seandainya warisan para nabi itu adalah cuman harta, mungkin akan segera habis. Menakjubkan apa yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dalam sahihnya, dikisahkan bahwasanya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an pernah pergi ke pasar, lalu mengatakan kepada orang-orang yang di pasar, "Wahai sekalian manusia, kok kalian masih sibuk di pasar toh? Padahal di masjid Nabi ada pembagian warisan. Ada bagi-bagi warisan Nabi alaihi salatu wassalam." Ya, mendengar ada pembagian warisan, segeralah orang-orang yang di pasar menuju masjid Nabi. Ya, karena dalam pikirannya lagi ada pembagian, ya, ada pembagian duit atau pembagian sembako gitu ya. Biasa orang kalau lagi ada pembagian duit aja langsung cepet. Taib. Sesampainya di sana, ternyata orang-orang di pasar tidak mendapatkan pembagian harta. Yang dilihatnya hanya apa? Ada orang belajar ilmu agama, ada yang ibadah, ada yang membaca Al-Quran dan sebagainya. Akhirnya protes kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. "Wahai Abu Hurairah, katanya ada pembagian harta. Mana? Enggak ada itu." Ya, maka Abu Hurairah mengatakan, itulah itulah harta warisan Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu beliau membawakan hadis tadi bahwa para nabi itu tidak mewariskan ya dinar dan dirham, tetapi mewariskan ilmu.
Itulah harta warisan Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, yang kedua, ma'asyiral muslimin, di antara keutamaan ilmu adalah bahwasanya ilmu ini akan kekal, ya, tidak fana. Sekalipun seorang telah meninggal dunia, tetapi ilmunya akan terus membawakan berkah pahala bagi dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insanu inqata amaluhu illa min salas." Apabila manusia telah meninggal dunia, maka amal perbuatannya terputus kecuali 3. Shadaqatin jariyatin aw waladin salihin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Ini yang menjadi pembahasan kita. Ya, dia punya muridnya nanti mengajarkan, menyebar ilmunya, atau dia punya buku sehingga dibaca oleh umat setelahnya. Lihat seperti Imam Bukhari atau Imam Muslim, walaupun mereka telah meninggal dunia, tapi kitabnya selalu dimanfaatkan oleh umat Islam, maka beliau tetap mendapatkan apa? Pahala. Mengalir terus pahalanya. Nah, dan yang ketiga adalah awwaladin salihin yad'u lahu, anak saleh yang mendoakan kebaikan bagi kedua orang tuanya. Nah, yang ketiga di antara manfaat ilmu syar'i adalah bahwasanya menuntut ilmu adalah jalan menuju surga. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Dan menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu itu ada 2 macam, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibn Rajab dalam kitabnya Warasatul Anbiya. Ya, yang pertama adalah menempuh perjalanan, ya, secara hakikatnya, seperti kita melangkahkan kaki kita menuju majelis seperti ini. Ini berarti menempuh perjalanan, baik dengan jalan kaki atau naik sepeda motor ataupun pakai mobil, semua itu melangkahkan kaki secara hakikat. Oleh karenanya dahulu para ulama pun apa? Mereka sampai menempuh perjalanan berbulan-bulan. Ya, ada sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu an melakukan perjalanan dari Madinah sampai ke Syam hanya untuk mendengar 1 hadis. Padahal perjalanan Madinah dan ke Syam saat itu ditempuh 1 bulan. Berarti PP 2 bulan untuk mendengarkan 1 hadis. Setelah dapat 1 hadis tersebut, balik lagi. Subhanallah. Ya. Nah, yang kedua adalah menempuh perjalanan di sini tidak secara hakikatnya. Ya, seperti misalkan seorang menghafal ilmu, mencatat ilmu, menulis, ya, dan sebagainya, ya, mengulang ilmu, murojaah. Ini termasuk adalah menempuh perjalanan untuk mendapatkan ilmu. Semua itu masuk dalam hadis ini. Siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Maka ilmu, ma'asyiral muslimin, adalah jalan yang mengantarkan kita ke surga. Sebab jalan menuju surga ditempuh dengan amal soleh. Dan kita tidak mungkin mengetahui mana jalan yang mengantarkan ke surga kecuali dengan ilmu. Ya, surga bukan didapatkan dengan menghayal, tetapi dengan amal, dengan usaha. Ada jalan-jalan yang mengantarkan kita ke sana.
Dan itu semuanya didapatkan dengan ilmu. Dari mana kita mengetahui bahwasanya ini adalah amal yang mengantarkan kita ke surga? Ya, inilah amal yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Beginilah solat yang benar yang diterima oleh Allah. Kalau kita tidak menuntut ilmu, kita tidak akan bisa. Makanya Rasulullah mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah sebagaimana kalian melihat saya salat. Lah bagaimana kita mengetahui salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau kita nggak belajar? Nggak mungkin. Ya, semuanya membutuhkan ilmu. Ya, semuanya membutuhkan ilmu. Baik. Keutamaan selanjutnya di antara keutamaan menuntut ilmu adalah bahwa menuntut ilmu adalah tanda bahwa Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din." May yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka akan difahamkan oleh Allah dalam masalah agama. Oleh karenanya, ikhwan, akhwat, ya, tatkala kita sekarang dimudahkan oleh Allah untuk bisa menghadiri majelis-majelis ilmu seperti ini, tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk ya menuntut ilmu syar'i, maka hendaknya kita bergembira. Hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ya, menjaga nikmat ini jangan sampai kemudian lepas dari kita. Sebab ya, ini adalah pertanda bahwa Allah sedang menghendaki kebaikan bagi kita. Ya, kalau kita sedang dikehendaki kebaikan bagi Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat, maka pertahankan. Istiqomah di atas ya nikmat yang mulia ini. Dan di antara manfaat atau keutamaan ilmu adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya di dunia dan di akhirat. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Mujadilah ayat 11, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu di antara kalian dengan beberapa derajat. Dengan beberapa derajat. Dahulu ada sebagian ulama salaf yang semasa kecilnya selalu jadi bahan ejekan, celaan karena aib yang ada pada tubuhnya. Jadi lehernya itu cacat. Lehernya itu cacat. Sehingga selalu menjadi omongan orang, ocehan, celaan gitu ya. Lalu ibunya mengatakan, "Pergilah kamu untuk menuntut ilmu. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat." Akhirnya dia belajar agama sampai kemudian menjadi seorang ulama. Diangkatlah dia sebagai qadhi, hakim. Ya, namanya hakim berarti harus dihormati. Maka setiap orang setelah itu sangat menghormati dia. Sampai-sampai orang kaya, bangsawan pun kalau sudah berada di hadapannya akan gemetar. Nah, namanya hakim. Ya, kalau sudah dikasih, nah ini diputuskan untuk dihukum, ya dihukum. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ilmu adalah yang mengangkat derajat seorang. Ya, yang mengangkat derajat seorang di dunia dan di akhirat. Nah, walhasil ma'asyiral muslimin, keutamaan-keutamaan ilmu syar'i sangatlah banyak sekali. Ya, sangatlah banyak sekali, tidak mungkin kita sebutkan semuanya. Namun satu lagi yang paling menarik adalah apa yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim tatkala beliau berdalil dengan surat Al-Maidah yang menunjukkan tentang halalnya anjing yang terlatih untuk berburu. Mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Jadi anjing yang terlatih
berarti berilmu. Apabila kita lepas dengan bismillah, lalu dia memakan buruannya jadi apa? Halal. Tapi dengan syarat. Syaratnya apa? Anjing tersebut adalah anjing yang terlatih, anjing yang berilmu. Mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Anjing yang kalian ajari, yang kalian latih. Kata Imam Ibnul Qayyim, ini menunjukkan keutamaan ilmu. Kenapa? Karena ini bisa membedakan tentang hasil buruan. Anjing yang terlatih, yang berilmu, hasil buruannya adalah halal. Kalau anjing tersebut tidak terlatih alias bodoh, maka hasil buruannya adalah haram. Lihat perbedaan hasil, ya, anjing yang berilmu sama anjing yang tidak berilmu. Ya, hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Tentu jawabannya adalah tidak sama. Ya, tidak sama. Nah, kita berpindah kepada poin yang ketiga, yaitu hukum menuntut ilmu. Menuntut ilmu syar'i merupakan kewajiban. Ya, kewajiban bagi kita semuanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih dengan terkumpulnya jalur-jalurnya, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Dan sebagai faedah, sebagian orang menambahkan wa muslimatin, dan wajib juga bagi muslimah. Tambahan ini tambahan dari manusia, bukan hadis. Ya, bukan hadis. Ini ditambahkan oleh orang-orang saja. Hadis yang dari Nabi SAW hanya sampai pada muslim, yang itu sudah mencakup muslimah juga. Jadi nggak perlu kita tambahi wa muslimatin, karena kalau kita tambahi wa muslimatin berarti kita berdusta kepada Nabi SAW, yang itu merupakan dosa besar. Karena Rasulullah bersabda, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa' maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta terhadapku, maka silahkan dia mengambil tempat duduknya di neraka. Ya. Baik. Jadi menuntut ilmu itu merupakan kewajiban. Merupakan kewajiban. Terutama ma'asyiral muslimin pada zaman kita sekarang. Maka menuntut ilmu agama sangat-sangat lebih ditekankan. Sangat-sangat ditekankan. Ada 3 sebab kenapa menuntut ilmu pada zaman kita sekarang lebih ditekankan daripada zaman-zaman dahulu. Yang pertama adalah bid'un bada'at tadharu syururuha. Karena banyaknya bid'ah yang menyebar pada zaman kita sekarang, yang itu dianggap sebagai agama, yang dianggap sebagai sunnah. Sehingga siapapun yang mengingkari bid'ah dianggap mengingkari sunnah Nabi SAW. Karena yang bid'ah sudah dianggap sunnah. Nah, yang kedua, banyaknya orang-orang yang berfatwa tanpa ilmu. Banyaknya orang-orang yang tidak memiliki ilmu tetapi berlagak memiliki ilmu, sehingga sesat dan menyesatkan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, innallaha la yaqbidul ilma anin nasi intiza'an yantazi'uhu minal ibadah walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu ini sekali cabutan dari manusia. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama, tetapi mencabut ilmu ini dengan dimatikannya para ulama. Ya.
Fa idza lam yabqa 'aliman intahadhan nasu ru'usan juhala. Kalau sudah sedikit sekali ya orang-orang yang berilmu karena sudah pada meninggal dunia, akhirnya manusia mengangkat tokoh-tokoh yang juhala, tokoh-tokoh agama, padahal mereka adalah orang-orang yang juhal, orang-orang yang bodoh. Ya, fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilm. Lalu mereka ditanya tentang agama. Akhirnya mereka pun menjawab dengan tanpa ilmu. Ya, tetapi pakai perasaan. Tapi hanya pakai apa kata banyak orang. Tetapi hanya berpatokan pada ya akalnya, hawa nafsunya. Fadhallu wa adhallu, sehingga mereka sesat dan menyesatkan. Yang ketiga, alasan yang ketiga kenapa menuntut ilmu pada zaman kita sekarang lebih ditekankan adalah karena banyak masalah-masalah agama yang sudah paten, sudah jelas, namun masih diperdebatkan, dipermasalahkan. Ya, banyak masalah-masalah agama yang seharusnya nggak boleh diributkan lagi, nggak boleh diperdebatkan lagi, tapi masih diributkan. Masalah bahwa agama yang benar di sisi Allah hanya Islam, itu sebenarnya nggak boleh diributkan lagi. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridai oleh Allah hanyalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak diterima dan dia termasuk orang-orang yang merugi di akhir. Ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun aw nasraniyyun ya summa la yu'minu bima ji'tu bihi illa kana min ashabin nar. Tidak ada seorang pun yang mendengar tentang saya, baik dia Yahudi atau Nasrani, lalu tidak beriman kepada saya, kecuali dia termasuk penduduk neraka. Ini sudah nggak perlu diperdebatkan. Namun lihat pada zaman kita sekarang banyak orang yang masih meributkan. Bahkan beredar pemahaman semua agama adalah benar, banyak jalan menuju surga dan sebagainya. Nah, demikian juga misalkan masalah tentang adab kubur itu ada, benar adanya, ini nggak perlu diributkan, karena sudah ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran, ditegaskan oleh hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadisnya yang mutawatir. Adabul qabri haq, adab kubur itu adalah hak, benar adanya. Bahkan kita dalam sholat selalu berdoa, wa'udzubika min adabil qabr, kita berlindung kepada Engkau ya Allah dari adab kubur dalam sholat kita. Dan ini juga telah menjadi kesepakatan para ulama. Namun lihat, pada zaman kita masih banyak orang yang meributkan, mempermasalahkan. Bahkan ada sebuah buku, tak ada adab kubur. Tak ada adab kubur. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lainnya. Masalah-masalah yang sudah final, masalah-masalah yang tidak boleh diributkan, tapi masih diributkan. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin, penting bagi kita untuk bersemangat dalam menuntut ilmu. Karena dengan ilmu kita mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Sekarang banyak pemikiran-pemikiran yang sesat, banyak pemikiran-pemikiran yang tercampur aduk. Kalau kita tidak memiliki ilmu, maka kita akan terombang-ambing di dalam kebingungan. Camkan baik-baik wasiat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah kepada muridnya, yaitu Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Beliau pernah mengatakan, la taj'al qalbaka kas-safinjah, walakin ij'al qalbaka kaz-zujajah, taruddu syubhat. Jangan jadikan hatimu seperti spon itu kalau ada air langsung menyerap. Tapi jadikan hatimu seperti kaca. Yakni jangan kita itu tatkala mendengar atau membaca sebuah artikel, mendengar sebuah ucapan pemikiran, langsung kita masukkan, langsung kita terima. Jangan. Tapi harus difilter terlebih dahulu. Kita harus memiliki ilmu. Kita filter. Kalau memang itu sesuai dengan Al-Quran dan hadis, kita terima.
Tapi kalau memang tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis, maka kita katakan tidak. Ya, afwan. Ya, saya tidak bisa menerima pemikiran ini. Demikian. Ya, demikian. Sehingga kita tidak terombang-ambing di dalam kesesatan, tidak terombang-ambing di dalam kegelapan, karena ilmu ini adalah cahaya. Siapa yang tidak memiliki ilmu, maka dia akan terombang-ambing. Seperti orang yang mencari barang di dalam kegelapan malam. Berbeda dengan orang yang memiliki sinar. Kalau ada lampu, ya, kalau ada sinar, kita akan bisa membedakan mana, ya, yang kita cari dan mana yang kita tidak cari. Berbeda dengan orang yang tidak memiliki sinar. Bisa jadi, ya, yang dipegangnya malah mungkin ular atau apa. Ibaratnya seperti itu. Kalau kita tidak memiliki ilmu, mungkin yang akan kita pegang adalah pemikiran-pemikiran berbahaya tanpa kita ketahui. Ya, nah, jadi ma'asyiral muslimin, menuntut ilmu adalah sebuah kebutuhan yang sangat penting bagi kita. Imam Ahmad bin Hanbal pernah mengatakan, hajatun nasi ilal ilmi asyaddu min hajatihim ila ta'ami wasyarab. Kebutuhan manusia kepada ilmu itu lebih daripada kebutuhan mereka kepada makanan dan minuman. Jadi kita lebih butuh kepada ilmu daripada kepada makanan dan minuman. Ya, kalau sekarang banyak manusia lebih butuh kepada makanan daripada kepada ilmu. Ya, makanan, orang kalau nggak makan dan tidak minum mati, lambat laun akan mati. Demikian juga manusia, jika dia tidak tersirami oleh ilmu, maka lambat laun dia akan apa? Mati hatinya. Bahkan ini lebih parah daripada jika dia tidak makan atau minum. Karena jika dia tidak makan dan tidak minum, paling banter, paling minimal adalah apa? Dia akan mati, sengsara di dunia. Tapi kalau hatinya yang mati, maka dia sengsara di dunia dan di akhirat. Ya, naudzubillah min dzalik. Baik. Jadi secara umum menuntut ilmu adalah suatu kewajiban. Hanya saja cabang-cabang ilmu itu banyak, sehingga para ulama mengatakan ada ilmu itu yang mencarinya adalah fardu ain dan ada yang menuntutnya adalah fardu kifayah. Ya, ada yang fardu ain yang setiap individu orang wajib mempelajarinya. Ya, misalkan tentang ibadah yang wajib, sholat, puasa, zakat, ya, ini wajib dipelajari. Ya, setiap individu harus mempelajarinya. Dan ada di sana ilmu-ilmu yang sekedar fardu kifayah. Kalau sudah ada sebagian yang mempelajarinya, cukup. Misalkan ilmu tentang nahwu dan shorof, ilmu bahasa Arab. Ini wajib, tapi tidak semuanya harus mempelajarinya. Kalau sudah ada sebagian yang sudah mempelajarinya, maka yang lain gugur kewajiban. Ya, gugur kewajiban. Baik. Kita berpindah kepada poin yang keempat. Cara mendapatkan ilmu. Cara mendapatkan ilmu. Orang menuntut ilmu ada dua cara. Cara yang pertama adalah mencari ilmu langsung dari seorang ustadz atau pengajar, seorang guru. Jadi langsung. Yang kedua adalah belajar atau menuntut ilmu secara tidak langsung. Maksudnya tidak langsung, misalkan dengan membaca buku, mendengar radio, atau membaca di internet, artikel di internet, atau sekarang ada TV, ya, TV Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau VCD, ya. Nah, secara tidak langsung. Nah, adapun cara yang pertama, yaitu kita menimba ilmu secara langsung dari para ulama
atau para asatid, para dai, maka ini adalah cara yang paling bagus, lebih bagus daripada cara yang kedua, ya. Dan itu pun bisa kita praktekkan ketika misalkan kajian-kajian rutin kita hadir, atau kajian-kajian yang tidak rutin, insidental, pas daurah misalkan, atau tablik akbar, ya. Nih, yang penting kita belajar secara apa? Langsung. Ini lebih bagus cara ini daripada cara yang kedua. Kenapa? Karena beberapa sebab. Sebab yang pertama, belajar langsung kepada seorang ustadz akan lebih mudah bagi kita untuk memahami apa yang disampaikan. Kenapa lebih mudah? Karena ustadz akan menyiapkan materinya dengan siap, ya, disampaikan kepada pendengar, ya, dengan secara mudah. Gambarannya, kalau kita belajar fikih misalkan, kalau kita mempelajarinya lewat buku, maka belum tentu kita akan bisa memahaminya dalam waktu yang cepat. Perselisihan ulama misalkan, di kitab ini begini, di kitab itu pendapat keduanya beda lagi, di kitab yang lain, madhab yang lain ada perbedaan. Kalau kita tidak belajar langsung kepada seorang ustadz, yang terjadi adalah bingung. Di kitab ini begini, di kitab itu begitu, di kitab satunya lagi begini, bingung, ya. Tapi kalau kita belajar kepada seorang ustadz sudah menyusun, mempermudah, ya, secara sistematis dan secara lugas, ya. Ustadz akan mengatakan dalam masalah ini ada 3 pendapat, pendapat A, B, C, dan yang paling kuat adalah C misalkan. Akan lebih mudah bagi kita untuk memahaminya. Apalagi biasanya kalau kita belajar langsung, konsentrasi beda kalau tidak langsung. Tatkala kita misalkan dengarkan radio misalkan, sambil ngopi, sambil ngobrol, berbeda kalau langsung, gitu ya. Kita akan lebih perhatian, ya, konsentrasi akan lebih fokus. Yang kedua, di antara manfaat kita belajar langsung kepada seorang ustadz adalah akan lebih jauh dari salah paham. Kalau kita membaca buku atau mendengar, kadang-kadang mungkin kita salah paham. Mungkin tulisannya ada yang salah, ya. Mungkin juga kitanya mendengarnya karena kita pahami sendiri, akhirnya kita memahami tidak seperti yang diinginkan oleh ustadznya atau pematerinya. Tidak seperti itu, ya. Berbeda kalau kita langsung kepada seorang ustadz. Jika kita tidak paham, kita bisa langsung tanya. Maka ini lebih menjadikan kita jauh dari kesalahan. Kalau kita baca sendiri, kutu buku sendiri atau tidak, ya, bisa jadi kita salah memahaminya tanpa ada yang membenarkan. Yang ketiga, belajar kepada seorang ustadz akan mendapatkan keutamaan majlisul ilm. Yang ini tidak didapatkan jika kita belajar sendiri. Dalam banyak hadis Rasulullah SAW mengatakan, misalkan di antara keutamaan majlisul ilm, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafatsumul malaika wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah kecuali akan turun ketenangan pada mereka, dikelilingi oleh para malaikat, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebut mereka di sisi para malaikatnya yang mulia. Dan ini keutamaan majlisul ilm.
Kalau belajar sendiri nggak mendapatkan keutamaan seperti ini. Yang keempat, ma'asyiral muslimin, di antara manfaat belajar langsung kepada seorang ustadz adalah akan memperkuat ukhuwah, mempererat ukhuwah. Kok bisa? Kalau kita belajar langsung kepada seorang ustadz, kita akan bertemu dengan para ikhwan, para akhwat, dan itu akan memperkuat persaudaraan kita dan akan memperkuat iman kita. Itu paling penting. Karena dengan bertemu dengan saudara-saudari kita akan semakin mantap bahwasanya kita tidak sendirian. Di sana kita juga memiliki saudara-saudari kita yang seperjuangan. Seandainya tidak ada manfaat majlisul ilm kecuali satu ini, yaitu menjaga iman, menjaga istiqamah, itu sudah cukup. Sudah cukup. Karena terkadang seorang itu kalau terpencil sendirian, lambat laun dia akan ikut kepada masyarakatnya, ikut lama-lama. Berbeda apabila dia memperbaharui pertemuannya, pergi ke majlisul ilm. Nah, dan di antara manfaat kita belajar langsung ke majlisul ilm dengan seorang ustaz, bahwa kita akan bisa melihat praktek nyata dari seorang ustaz, akhlaknya, ibadahnya, karena belajar itu seperti tadi saya katakan bukan hanya sekedar teori belaka. Ilmu bukan hanya dengan banyaknya tulisan atau pinternya berbicara, tapi ilmu yang sesungguhnya adalah dengan praktek nyata, dalam akhlaknya, dalam ibadahnya, dan sebagainya. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, adalah cara menuntut ilmu secara tidak langsung. Dan ini pun bisa kita lakukan pada zaman kita sekarang ini dengan begitu mudah. Karena Allah Subhanahu wa taala telah banyak memberikan kepada kita cara-cara yang mungkin itu tidak ada pada zaman Nabi dahulu. Sekarang banyak buku-buku, majalah-majalah, radio, televisi, kemudian internet, VCD, dan banyak sekali sarana-sarana menimba ilmu. Sehingga tidak ada alasan bagi kita pada zaman kita sekarang ini untuk tidak menimba ilmu. Untuk tidak menimba ilmu. Karena banyak cara-cara untuk menimba ilmu. Nah, baik. Selanjutnya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, adalah kunci-kunci meraih ilmu. Agar kita mendapatkan ilmu, baik secara langsung ataupun tidak langsung, maka harus memperhatikan beberapa kunci-kunci meraih ilmu. Yang pertama adalah mengikhlaskan niat, meluruskan niat dalam menuntut ilmu. Menuntut ilmu adalah ibadah yang sangat mulia. Maka ibadah harus dibangun di atas niat, dibangun di atas ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali dengan mengikhlaskan niat untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Dan Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Sungguhnya setiap amalan itu tergantung kepada niatnya. Oleh karena itu niat merupakan pondasi yang sangat penting. Syekhul Islam Taimiyah pernah mengatakan, an-niyatu lil amal karruhi lil jasad. Niat bagi amal perbuatan itu ibaratkan ruh, nyawa bagi jasad manusia. Barang siapa yang memiliki niat yang lurus dalam menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memudahkan baginya
untuk memahami agama. Karena ini adalah pondasi yang paling kokoh. Jangan sampai kita menuntut ilmu untuk berbangga-bangga. Jangan sampai kita menuntut ilmu untuk biar ya dipanggil ustaz atau dipanggil alim ulama dan sebagainya dari bentuk-bentuk riya. Nah, namun hendaknya kita meluruskan niat, mengikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala, dan ini bukan perkara yang mudah, bukan perkara yang gampang. Al-Imam Sufyan As-Sawri pernah mengatakan, "Ma alajtu syai'an ashadda 'alayya min niyati." Tidak ada sesuatu yang paling berat bagi saya kecuali menata niat. Bagaimana caranya biar ikhlas? Biar kita menghadirkan niat yang lurus dalam menuntut ilmu. Yang pertama, niatkan dalam menuntut ilmu untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang memerintahkan kita untuk menuntut ilmu. Ya. Yang kedua, niatkan kita dalam menuntut ilmu untuk menghilangkan kebodohan diri kita dan kebodohan orang lain. Karena manusia dilahirkan di muka bumi ini enggak langsung berilmu. Makanal insanu zaluman jahula. Adalah manusia itu adalah zalim dan banyak berbuat dan bodoh. Dan seorang ulama pernah mengatakan, lam yuladil insanu aliman. Manusia itu tidak dilahirkan dalam keadaan berilmu. Maka perlu kita keluar dari kebodohan dengan menuntut ilmu. Yang ketiga, niatkan dalam menuntut ilmu untuk membela agama, membela Islam, membela sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kitab-kitab, radio, TV nggak bisa membela. Karena itu hanya sekedar alat. Yang bisa membela adalah manusia. Seandainya ada seorang ahlul bid'ah yang mengutarakan sebuah ucapan yang salah di sebuah maktabah perpustakaan yang berisi kitab-kitab, adakah sebuah kitab yang bisa berbicara untuk membantah ucapannya? Nggak ada. Yang bisa membantahnya adalah manusia, penuntut ilmu. Oleh karenanya, ya, wajib bagi kita semuanya untuk memprioritaskan menuntut ilmu, bersemangat dalam menuntut ilmu, menghadiri kajian-kajian, ya, atau ya membaca buku-buku Islam, buku-buku dakwah Ahlussunnah wal Jamaah, majalah, ya, dan sebagainya. Yang kedua, di antara kunci dalam menuntut ilmu adalah berdoa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia itu lemah. Dan yang memberikan ilmu kepada kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Syekhul Islam mengatakan, "Iyyaka na'budu yadfa'ur riya." Hanya kepada Engkau kami beribadah ini untuk menghilangkan penyakit riya, pamer. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kita minta pertolongan, yadfa'ul kibriya, untuk menghilangkan kesombongan. Ya. Kalau kita tidak berdoa, kalau kita tidak meminta pertolongan kepada Allah, berarti kita sombong. Padahal kita adalah makhluk yang lemah. Nabi saja, Nabi Muhammad SAW saja, orang yang paling berilmu di antara kita, Allah memerintahkan kepadanya untuk meminta tambahan ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma. Katakanlah, wahai Muhammad, ya, tambahkanlah ya Allah ilmu bagi saya. Bukan tambahkan harta, bukan tambahkan tahta, tetapi tambahkan ilmu. Ya, dan hendaknya yang kita minta adalah ilmu yang bermanfaat. Sebagaimana tadi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Dan hendaknya kita berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat, ilmu sihir,
ilmu filsafat dan sebagainya. Ya, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Nah, jadi doa ini sangat penting sekali. Bahkan diceritakan dalam kisah seorang ulama, Salim bin Ayyub Ar-Razi, sebuah kisah menarik bahwa dia di awal belajarnya ketika masih kecil itu belajar ngaji saja itu susah. Belajar ngaji itu susah. Suatu saat ketika dia belajar di kampungnya, ustadznya mengatakan, apakah kamu punya orang tua? Ya, dia bilang, saya punya seorang ibu. Ya udah, nanti kalau kamu pulang bilang sama ibumu, ya, minta doa ibumu agar kamu bisa membaca Al-Quran, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu. Benar. Setelah pulang dia sampaikan kepada ibunya lalu selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk anaknya. Dan qadarullah, akhirnya anak tersebut, Salim Ar-Razi tersebut, akhirnya tumbuh menjadi seorang yang semangat dalam menuntut ilmu. Bukan hanya pintar membaca Al-Quran, bahkan dia kemudian berkelana untuk menuntut ilmu hadis, fikih dan sebagainya, sehingga menjadi seorang ulama. Ketika balik kampung lagi, ya, kembali lagi ke kampungnya, sudah pinter, ketemu sama guru ngajinya dulu, ya, guru ngajinya, yang saat itu dia membawa kitab fikih Syafi'i yang tulisannya tulisan Arab gundul, ya. Ustadznya nggak bisa baca. Ini kitab nggak ada harokatnya, gimana bacanya ini? Ya. Karena ustadznya bisanya cuma yang gondrong saja, yang gundul nggak bisa. Ya. Maka kata Salim Ar-Razi, ingin rasanya dalam hati saya untuk mengatakan kepada guru saya tersebut, kalau kamu punya seorang ibu, maka apa? Mintalah doa ibumu. Tapi gak tega mengatakan seperti itu. Nah, yang ketiga, kunci untuk mendapatkan ilmu adalah dengan bersungguh-sungguh. Ya, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Rasulullah SAW bersabda, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Bersemangatlah kamu untuk mendapatkan hal-hal yang bermanfaat bagimu dan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu itu tidak didapatkan dengan nyantai, tapi ilmu itu didapatkan dengan kesungguhan. Yahya bin Abi Katsir pernah mengatakan, la yustata'ul ilmu birahatil jasad. Ilmu itu tidak didapatkan dengan memanjakan tubuh kita, tapi butuh kesungguhan, ya, butuh pengorbanan, butuh kesabaran. Ya, ada sebagian di antara para ulama kita, ya, yang melakukan perjalanan jauh berbulan-bulan hanya untuk mendapatkan satu hadis. Bahkan ada di antara mereka yang sampai kencing darah, ya, dalam melakukan perjalanan menuntut ilmu. InsyaAllah nanti kita akan menyebutkan beberapa contoh semangat para ulama dalam menuntut ilmu sebagai pelajaran dan ibrah bagi kita, sehingga diharapkan bisa memberikan penyemangat dan motivasi bagi kita dalam menuntut ilmu. Ya, jadi menuntut ilmu butuh kesungguhan, butuh keuletan, kesabaran. Nah, yang keempat di antara kunci mendapatkan ilmu adalah bertakwa kepada Allah dan menjauhi perbuatan-perbuatan dosa. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 282, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan ilmu kepada kalian. Karena ilmu
Ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala dan tidak diberikan kepada orang-orang yang maksiat kepadanya. Rasulullah SAW bersabda, wa innar rajula la yuhramu minar rizqi lidan bin yusib. Seorang itu bisa jadi diharamkan dari rizki akibat perbuatan dosa yang dia lakukan. Dan rizki apa yang lebih agung daripada rizki ilmu? Inilah karunia yang paling besar. Dahulu Al-Imam Syafi'i rahimahullah pernah mengeluhkan jeleknya hafalan beliau, ya. Lalu beliau mengatakan, mengadu kepada gurunya Waqi', maka beliau melantunkan sebuah syairnya, sakautu ila waqi'in su'a hifdhi fa arsadani ila tarkil ma'asi fa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nuru Allahi la yuhda li'asi. Saya mengadu kepada Waqi' tentang jeleknya hafalan saya. Lalu dia menyarankan kepada saya untuk meninggalkan perbuatan dosa. Lalu mengatakan, sesungguhnya ilmu adalah cahaya Allah, dan cahaya Allah tidak diberikan kepada orang-orang yang bermaksiat. Sampai jam 11. Tadi 11 berapa? Istirahat dulu sebentar, baru lanjut lagi. Kita istirahat dulu sebentar, 10 menit baru lanjut lagi. Oh ya. Baik. Kunci yang kelima adalah tidak sombong dan tidak malu. Tidak sombong dan tidak malu. Karena sombong dan malu menghalangi seorang dari menuntut ilmu. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Mujahid, la yata'allamul ilma mustahyin wala mustakbir. Tidak akan mendapatkan ilmu orang yang malu dan orang yang sombong. Mau belajar ngaji, malu ah. Ya, masa campur sama fulan bin fulan. Ya. Baik. Demikian juga sombong. Masa saya menuntut ilmu dari orang yang lebih muda dari saya, sombong. Sehingga dia tidak mendapatkan ilmu. Nah, dahulu Aisyah radhiyallahu anha memuji wanita-wanita Ansar karena sifat mereka yang tidak malu dalam menuntut ilmu. Ni'man nisa'ul ansar lam yamnahunna haya'uhunna an yatafaqqahna fid din. Sebaik-baik wanita adalah wanita Ansar, mereka tidak malu dalam menuntut ilmu agama. Ya. Dan lihat Nabi Musa alaihissalam, sekalipun dia sudah menjadi nabi, dan kalau sudah menjadi nabi itu sudah di atas 40 rata-rata, namun beliau tetap belajar kepada Nabi Khidir alaihissalam. Ini menunjukkan bahwasanya menuntut ilmu tidak boleh malu dan tidak boleh sombong. Baik. Yang keenam adalah menjaga ilmu dengan menghafal, mencatat, mengulang dan lain sebagainya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, "Nadzarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha wa addaha kama sami'aha." Semoga Allah Subhanahu wa taala mencerahkan wajah orang yang mendengarkan. Ini kunci mendapatkan ilmu, yaitu mendengarkan baik-baik apa yang disampaikan seorang ustaz, apa yang disampaikan oleh seorang dai. Hendaknya kita mendengarkannya dengan baik-baik. Kemudian ya, wa'aha. Kunci yang kedua adalah memahaminya, berusaha untuk memahami apa yang dikatakan oleh seorang ustaz, ya, dengan duduk yang paling depan, ya, dengan fokus dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah wahafidhaha, dan menghafalnya. Jadi termasuk kunci ilmu adalah menghafal. Karena ilmu yang sesungguhnya, ilmu yang mantap itu adalah ilmu yang dihafal. Nah, ilmu yang dihafal. Sebagian ulama mengatakan al-ilmu ma dakhalal hammam.
ilmu itu yang bisa masuk ke kamar mandi. Artinya apa? Bisa dibawa ke kamar mandi. Kalau kitab nggak mungkin kita bawa kamar mandi, ya. Tapi kalau ilmu yang dihafal, nah bisa, boleh. Nah, kemudian wa addaha kama sami'aha, dan dia menyampaikan seperti yang dia dengar, ya, yang dia dengar. Jadi ayolah ikhwah, ini penting kita menjaga ilmu dengan menghafal, ya, kemudian mengulang-ulang, menulis, ya, menulis, mencatat, ini penting. Rasulullah SAW bersabda, qayyidul ilma bil kitabah, ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Karena ilmu itu kalau tidak ditulis akan, ya, lupa, hilang. Sya'bi pernah mengatakan, idza sami'ta syai'an faktubhu walau 'alal ha'id. Kalau kamu mendengar sebuah ilmu, maka catatlah walaupun di tembok rumahmu. Catat. Ya, khawatirnya nanti apa? Hilang. Lebih bagus lagi, ma'asyiral muslimin ikhwan akhwat, ana sarankan kalau kita itu memiliki buku khusus, ya, buku khusus untuk catatan-catatan. Ketika kita hadir pengajian, ya, Ustadz fulan, faedah yang dia sampaikan adalah poinnya ini. Atau kita membaca sebuah buku atau sebuah majalah, ada sebuah faedah yang penting, kita catat dalam sebuah ilmu. Itu nanti kalau terkumpul, kita akan merasa memiliki ilmu yang banyak. Selama ini mungkin banyak kita merasakan, sering kita hadir dalam majlisul ilm, sering kita mendengarkan ceramah, sering kita membaca buku, tapi kok kayaknya nggak ada yang nempel, ya, ya, karena mungkin kita belum punya buku catatan khusus. Jadi hendaknya kita punya buku catatan khusus, ya, sehingga ilmu bukan hanya kita mendengarkan saja, tapi tercatat, sehingga suatu saat kita butuhkan, kita akan mudah untuk mencarinya. Demikian juga ayyuhal ikhwah, diulang-ulang. Ilmu itu perlu dihafal, diulang-ulang, dimurajaah. Karena kalau tidak diulang-ulang, kalau tidak di murajaah, itu juga akan cepat apa? Hilang, lupa. Orang sekelas Imam Al-Bukhari yang hafalannya disifati oleh para ulama Jabalul Hifdz, hafalannya kuat seperti gunung. Ketika beliau ditanya tentang resepnya, ya, adalah i'adatun nadhar, sering mengulang-ulang, ya, sering diulang-ulang. Ini yang dilakukan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Dulu ada nenek-nenek pernah protes kepada seorang ulama karena yang dikaji itu aja diulang-ulang, ya, yang lain gitu. Maka sebulan ustadznya ganti pelajaran yang lain. Setelah sebulan dia bilang kepada nenek tersebut, "Nek, ya, ulangi pelajaran yang sebulan yang lalu." Loh, kalau sekarang ya udah lupa. Maka sang alim mengatakan, "Nek, sengaja saya mengulang-ulang supaya apa yang menimpa nenek sekarang tidak menimpa saya." Dan di antara kunci meraih ilmu adalah mengamalkannya. Sebab ilmu itu apabila diamalkan, maka akan semakin kuat, ya. Mana yang lebih mantap hafalan kita terhadap surat Al-Fatihah atau surat apa? Al-Baqarah? Memang belum hafal. Surat Al-Fatihah atau surat misalkan Naba amma yatasaalu. Jelas surat Al-Fatihah, ya, lebih apa? Lebih mantap hafalannya. Kenapa? Sering dihafal. Setiap sholat kita membacanya. Ya, pelajaran tentang sholat lebih mudah daripada pelajaran haji. Kenapa? Karena pelajaran sholat itu sering dipraktekkan. Berbeda kalau haji atau zakat. Ya, zakat jarang-jarang, yang punya duit aja. Ya, haji orang yang punya duit juga. Tapi kalau sholat, ya, kita amalkan. Nah, dan tadi sudah kita sebutkan bahwasanya
mengamalkan ilmu ini adalah buah dari ilmu itu sendiri. Itu ilmu yang sesungguhnya adalah yang diamalkan, ya, yang terpancar di dalam akhlak kita dan di dalam ibadah kita. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang tidak mengamalkan ilmunya, ya, karena itu adalah sifatnya orang-orang Yahudi yang memiliki ilmu tapi tidak diamalkan. Rasulullah SAW bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba. Tidak akan bergeser dua kaki, ya, hamba besok pada hari kiamat sampai ditanya tentang 4 hal. Salah satunya adalah tentang wa an ilmihi fima amila bihi, tentang ilmunya, apa yang dia perbuat dengan ilmunya tadi, apakah dia mengamalkannya ataukah tidak, ya. Jangan sampai kita seperti orang-orang Yahudi yang memiliki ilmu tapi tidak mengamalkannya. Baik, poin selanjutnya adalah tentang kisah-kisah atau sedikit gambaran semangat para ulama ussalaf dalam semangat mereka, ya, untuk menuntut ilmu. Ya, tujuannya disampaikan poin ini adalah memotivasi kita, memberikan semangat kepada kita agar kita, ya, bisa meniru paling tidak, ya, semaksimal mungkin, walaupun kita tidak bisa sesemangatnya para ulama tersebut. Nah, kisah yang pertama adalah apa yang disampaikan oleh Imam Al-Aburri dalam kitabnya Manaqibus Syafi'i dari Ishaq bin Abi Israil. Dia mengatakan, izdahama ashabul hadisi ala Hushaym fatarahuhu an himari fakana sababa mautihi. Ya, para penuntut ilmu hadis, yakni penuntut ilmu, berdesakan pada Imam Hushaym sehingga membuatnya terjatuh dari keledainya, dan itulah penyebab kematian dia. Jadi dulu saking semangatnya orang-orang belajar, ustadznya belum turun dari keledainya sudah dikerumuni, desakan, ya, karena desakan sampai ustadznya jatuh dari kendaraannya, mati. Subhanallah, ya. Nah, kalau sekarang, Allah, desakan juga ini. Nah, mirip dengan ini juga, ayolah ikhwah, sebab kematian seorang ahli nahwu, Sa'lab, ya, seorang ulama pakar bahasa Arab, disebutkan bahwasanya di antara sebab kematiannya itu adalah ketika dia keluar dari masjid, dia membaca kitab. Pulang itu sambil baca kitab ke jalan, ambil pulang ke rumahnya, megang kitab. Ketika asik baca kitab, tiba-tiba ada kuda, ya, ketabrak sampai dia masuk tersungkur di sebuah lubang. Ya, kemudian dia dibantu oleh orang-orang, ya, tidak lama kemudian dia mati. Jadi, subhanallah, sampai pulang ke rumah aja baca kitab sambil jalan. Ini semangatnya para ulama dahulu. Taib. Ada lagi yang ketiga di antara contoh semangat para ulama adalah apa yang dicontohkan oleh Abul Hasan Bunan bin Muhammad Hamdan. Dikisahkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah bahwasanya beliau ini adalah seorang wali yang memiliki banyak karomah-karomah, kedikdayaan-kedikdayaan, keanehan-keanehan. Dan itu diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang takut kepadanya, ya, yang beramal saleh. Dikisahkan bahwasanya suatu saat beliau memprotes kebijakan pemerintah Ibnu Tulun saat itu, sehingga beliau dihukum, dan hukumannya nggak main-main. Dilempar ke sarang yang ada di sana harimaunya, macannya, ya. Namun anehnya, karena beliau memiliki banyak karomah, macannya nggak mau sama dia, nggak mau gigit, ya, cuma dijilat-jilat, nggak mau gigit, ya. Akhirnya karena nggak mau, dibebaskan. Orang-orang nanya sama dia, bagaimana perasaan kamu ketika disarang harimau? Coba perhatikan apa yang dia katakan. Dia mengatakan, saya santai aja,
Sebab saat itu saya sedang memikirkan dan mengulang-ulang atau memikirkan perselisihan para ulama ahli fikih tentang air liur binatang buas najis atau tidak. Subhanallah, wajib. Orang di depan macan bukannya takut, tapi ini malah apa? Ya, mengulang pelajaran. Ya, mengulang pelajaran. Nah, yang keempat di antara kisah para ulama, ya, semangat mereka dalam menuntut ilmu adalah seperti yang tadi saya sampaikan, di mana mereka melakukan perjalanan yang sangat jauh sampai berbulan-bulan untuk menuntut ilmu. Ya, bahkan ada yang sampai kencing darah, ya, dalam menuntut ilmu. Bahkan ada yang sampai kelaparan, pingsan karena kehabisan bekal, ya, sehingga makan apa adanya. Ada sebagian ulama sampai makan rumput karena kehabisan bekal. Ada yang hanya makan roti, rotinya keras sekali, harus nyari laut dulu untuk bisa merendam roti tersebut. Ini saking kerasnya rotinya, ya, itu dipukulkan ke ayam bisa mati. Nah, dia harus ngerendam dulu, cari air, cari pantai, cari laut, ya. Nah, di antara kisah para ulama juga adalah ada sebagian mereka yang harus rela dipukul, ya, asalkan mendapatkan hadis dari seorang gurunya. Seperti yang dialami oleh Hisham bin Ammar. Hisham bin Ammar minta hadis kepada Imam Malik, ya, nggak dikasih karena belum waktunya, gitu ya. Kadang seorang ustaz kan, ini belum waktunya, nggak dikasih, ya, ngotot, ya, tetap semangat meminta hadis. Akhirnya karena marah, Imam Malik mengatakan kepada salah satu muridnya, pukul dia, ya, pukullah dia sebanyak 15 kali dipukul. Setelah dipukul, ya, sang murid protes, wahai Imam Malik, saya akan adukan ini besok pada hari kiamat kepada Allah SWT karena saya terdolimi. Maka Imam Malik pun takut, ya, takut juga, karena para ulama mereka adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus apa balasannya? Maka orang tersebut mengatakan, balasannya adalah kamu karena mukul saya 15 kali, kamu harus memberikan kepada saya 15 hadis. Ya, 15 hadis. Satu pukulan, satu hadis. Setelah dipukul 15 hadis, dia bilang apa? Ya Imam, zidni fid darbi wa zidni fil hadis. Ya, tambahi pukulannya tapi tambahi juga apa? Hadisnya. Ya, subhanallah. Ada lagi, ya, apa yang dialami oleh Yahya bin Ma'in, mirip dengan ini juga. Yahya bin Ma'in pernah mengetes gurunya, karena para ulama dulu kadang mengetes, ya, apakah si fulan tersebut adalah masih kuat hafalannya atau tidak dalam ilmu hadis, sehingga kalau sudah tidak kuat lagi maka hadisnya nggak diterima, ya. Pernah ngetes, yaitu seorang ulama Abu Nu'aim Fadl bin Dukain, seorang ulama Yaman. Dia sama dia sahabatnya Imam Ahmad bin Ambal dan satu lagi yaitu Imam Utsman. Ketika ngetes, ustadznya merasa kalau dia sedang dites. Ini murid kok ngetes apa? Guru, gitu ya. Dia melihat kepada Imam Ahmad, ini nggak mungkin yang ngerjain saya. Dia lihat kepada yang satunya, Utsman, oh ini nggak mungkin juga karena ini masih baru, ya. Akhirnya dia melihat kepada Yahya bin Ma'in. Dia tendang Yahya bin Ma'in karena merasa apa? Gak sopan, ini murid kok ngetes guru. Di mana-mana guru yang ngetes murid, ditendang sampai keluar pintu. Setelah keluar, Imam Ahmad mengatakan, wah Yahya, bukankah sudah aku bilang kepada kamu jangan tes dia karena dia masih kuat hafalannya, ya. Kata Yahya bin Ma'in, diam kamu Ahmad, ya, sesungguhnya tendangannya
lebih saya sukai daripada semua hasil perjalanan saya ini. Subhanallah, ya. Baik. Demikian juga ma'asyiral muslimin, ikhwan akhwat, di antara contoh semangat para ulama adalah banyak di antara mereka yang semangat di dalam baca kitab. Jadi kutu buku, enggak bosan. Bahkan ada di antara mereka yang berkali-kali hatam kitab. Al-Imamul Muzani hatam kitab Ar-Risalah karangan Imam Syafi'i itu 50 kali. Beliau mengatakan, saya hatam 50 kali. Setiap kali saya hatam, saya mendapatkan satu ilmu baru yang belum saya dapatkan sebelumnya. Ya, 50 kali. Kita sekali aja belum hafal. Belum baca. Ya. Nah, bahkan ada ma'asyiral muslimin, ada yang hatam Sahih Bukhari itu 1000 kali. Seorang ulama hatam baca Sahih Bukhari 1000 kali. Ini menunjukkan semangat mereka di dalam membaca kitab. Ada seorang ahli fikih dari Irak, Abdullah bin Muhammad, hatam kitab Al-Mughni. Ya, kitab Al-Mughni hatamnya 23 kali. Padahal kitab Al-Mughni itu ya, sekarang tercetak dengan 15 jilid besar. Ya. Nah, dan ada lagi sebagian ulama yaitu Az-Zuhri rahimahullahu taala, dia sangat kutu buku. Sampai-sampai istrinya iri. Iri sama bukunya. Dia mengatakan, "Inna hadhil kutub asyaddu alayya min salasi dharair." Kitab-kitab ini lebih berat bagi saya daripada 3 istri saingan saya. Lebih berat. Karena beliau kalau masuk ke rumah baca kitab. Nah, jadi itu beberapa beberapa contoh semangat para ulama dalam menuntut ilmu. Oleh karenanya tidak pantas bagi kita semuanya untuk meremehkan majelis-majelisul ilmu, untuk malas dan tidak bersemangat dalam menuntut ilmu. Jarang hadir dalam majelis ilmu dengan alasan sibuk ini itu dan sebagainya. Sebenarnya yang salah bukanlah waktu, yang salah bukanlah kesibukan, yang salah adalah diri kita yang tidak pandai untuk mengatur waktu. Ra'aitun nasa yashkuna az-zamana wa ma li zamanina aibun siwana. Naibu zamanana wal aibu fina walau nataqa az-zamanu bihi la romana. Saya melihat manusia banyak mengeluhkan dengan waktu. Akhirnya kok enggak hadir? Waduh, sibuk kan. Wa ma li zamanina aibun siwana. Yang salah bukanlah waktu, tetapi diri kita. Naibu zamanana wal aibu fina. Kita mencela waktu, padahal yang salah adalah kita. Walau nataqa az-zamanu bihi la romana. Seandainya waktu bisa berbicara, dia akan marah sama kita. Dia akan marah. Yang salah bukan saya, ente yang salah. Seandainya dia bisa berbicara. Nah, sebenarnya ada satu poin, yaitu tentang kesalahan-kesalahan para penuntut ilmu. Mungkin saya sampaikan secara singkat saja, karena waktunya udah habis. Ada beberapa kesalahan yang perlu dihindari oleh para penuntut ilmu. Yang pertama adalah al-hasad, dengki, saling iri antara satu dengan yang lain. Hendaknya ini kita tinggalkan, kita bersihkan hati kita dari penyakit hasad ini, dan hendaknya kita saling mencintai sesama kita, terutama di antara kita ahlu sunnah wal jamaah. Dahulu Hasan al-Basri mengatakan, ya ahlas sunnah tarahamu fima bainakum fa innakum aqallun nas. Wahai ahlu sunnah, hendaknya kalian saling menyayangi di antara kalian, karena kalian adalah orang yang paling sedikit jumlahnya. Yang kedua, kesalahan yang kedua yang sering terjadi di antara para penuntut ilmu adalah fatwa tanpa ilmu, gegabah dalam memberikan fatwa, sehingga salah, sesat dan menyesatkan. Nah, oleh karenanya hendaknya kita hati-hati. Kalau memang kita tahu jawabannya dengan pasti, maka apa? Jawablah. Tapi kalau tidak, maka katakan wallahu a'lam, saya tidak tahu. Ini tanyakan kepada Ustaz Fulan, mungkin dia lebih tahu jawabannya.
atau nanti saya tanyakan kepada ustadz dan sebagainya. Ya, jangan kita memberikan fatwa apa yang tidak kita ilmui. Allah berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm." Janganlah kamu berfatwa tanpa ilmu, karena kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dahulu Imam Malik rahimahullah pernah datang ada seorang bertanya kepada beliau membawa 40 pertanyaan. Yang dijawab cuma 4. Yang lainnya enggak dijawab. Orang tersebut marah. Wah, Imam Malik, saya diutus dari jauh. Apa yang saya bilang nanti kepada masyarakat saya? Ya, saya datang jauh-jauh ke sini membawa pertanyaan titipan orang-orang. Maka Imam Malik mengatakan, "Akhbirhum bi annal Imam Malik la yadri." Ya udah, sampaikan saja kepada mereka, Imam Malik enggak ngerti. Gimana lagi? Ya. Nah, di antara kesalahan juga adalah kiber, sombong. Ya, yang sering terjadi adalah sombong. Di antara bentuk kesombongan yang sering terjadi adalah seorang tidak mau menuntut ilmu kecuali dari ulama atau ustadz-ustadz yang besar, senior. Kalau ustadz-ustadz yang baru, ya, atau ustadz-ustadz yang belum terkenal, dia nggak mau. Ini termasuk apa? Kesombongan yang diingatkan oleh para ulama, ya. Nah, dan di antara kesalahan di antara yang terjadi di kalangan para penuntut ilmu adalah yang sering terjadi adalah sikap futur. Futur itu apa? Malas di tengah jalan. Awalnya semangat, tapi di tengah-tengah jalan ada masalah ini, masalah itu, ya. Akhirnya kemudian tidak lagi menuntut ilmu. Ya, ikhwani, menuntut ilmu itu adalah sampai Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita. Pernah dikatakan kepada Imam Ahmad, "Sampai kapan kamu menuntut ilmu? Ya, kamu kan sudah menjadi imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi kamu tetap menuntut ilmu?" Ya, maka kata Imam Ahmad rahimahullah, "Saya ingin mati, ya, dan saya tetap menuntut ilmu." Bahkan ketika Imam Ahmad di penjara dan di sana dia bertemu dengan seorang ulama, di penjara dia belajar kepada ulama tersebut. Kata ulamanya, "Wahai Imam Ahmad, kita ini di penjara, besok nggak tahu kita mungkin akan dipancung. Kamu bertanya kepada saya tentang ilmu?" Maka Imam Ahmad mengatakan, "Inni uridu an alqallaha wa ana talibu ilm." Saya ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan predikat saya adalah sebagai seorang penuntut ilmu. Ya. Akhirnya ayyuhal ikhwah wa ayyatul ahwat, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mencurahkan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya dan membangkitkan semangat kita semuanya, ya, untuk selalu menuntut ilmu sampai Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita semuanya. Demikian ayyuhal ikhwah wal ahwat yang dapat kami sampaikan seputar tentang masalah ilmu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya, sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.